sebelum kita mulai, kita baca bismillah dulu bareng-bareng. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan saya Listiana. Saya mahasiswa S1 Keperawatan dari Universitas Malahayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti keracunan pada anak. Biasanya ibu-ibu punya anak bayi ya, atau punya anak kecil ya, atau anak-anak sekolah di rumah. Suka terjadi mencret, mual, nyeri perut. Itu adalah salah satu tanda dari keracunan. Ya, jadi keracunan itu adalah masalah kesehatan yang penting atau darurat namanya. Keracunan itu sendiri adalah masuknya makanan melalui mulut atau terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya atau terpapar dengan zat-zat kimia yang lainnya yang hinggap di badan kita. Nah, dari situ kita ambil jenis-jenis keracunannya itu sendiri banyak ya, dari keracunan makanan, keracunan obat-obatan, atau keracunan dari zat-zat kimia. Tanda dari keracunan itu sendiri dari fisik bisa kita lihat seperti kita mual, muntah, nyeri perut, diare yang tidak berhenti berulang-ulang. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa itu kita adalah salah satu tanda kita keracunan. Dari situ kita bisa lihat juga neurologis yang lainnya, dari syaratnya seperti sakit kepala, terus hilangnya kesadaran, bisa menimbulkan hilang kesadaran ya kalau nggak cepat diatasi, dan terjadinya ruam pada kulit seperti merah-merah, terus warna kulit mulai berubah, atau ada yang terjadi pembengkakan ya pada kulit. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, identifikasi penyebabnya dulu. Nah, misalnya kalau kita sudah ada tanda seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus tahu penyebabnya apa. Misalnya ibu-ibu tadi anaknya bilang, "Mama, aku sakit perut." Nah, jadi kita harus tahu penyebabnya apa. Kita tanya anaknya, tadi makan apa, tadi megang apa, tadi habis minum apa. Baru kita bisa melanjutkan untuk pengobatan berikutnya. Misalnya kalau keracunan seperti itu, bisa kita langsung ke petugas medis yang terdekat, atau kita punya pertolongan pertama di rumah. Seperti pertolongan pertama itu P3K di rumah, atau kita cepat dengan bantuan banyakin minuman cairan air putih ya. Nah, jangan dikasih dengan minuman-minuman yang berwarna, bersoda, atau berasa, karena itu bisa menimbulkan gejala mual yang bertambah. Terus, peran kita sebagai orang tua dalam sekolah atau dalam lingkungan rumah yang harus kita perhatikan itu adalah pengamanan. Nah, kita jauhkan dari bahan-bahan yang berbahaya seperti yang mudah dijangkau anak-anak ya, yang rumah kayak zat-zat kimia seperti bensin, solar, atau zat-zat kimia lain seperti cat yang bisa menyebabkan anak-anak terpapar atau terkontaminasi. Lakukan pengawasan, jadi kita harus pantau anak-anak itu selama di rumah, atau kalau di sekolah biasanya ibu guru yang memantaunya. Terus ajarkan pada anak untuk menghindari bahan-bahan yang berbahaya atau makan makanan yang kira-kira sudah tidak baik untuk dikonsumsi. Tahu nggak makanan yang tidak baik untuk dikonsumsi itu apa aja? Ayo coba adik-adiknya bisa nggak? Dijawab. Kira-kira makanan yang tidak layak atau tidak sehat yang bisa menyebabkan keracunan itu contohnya seperti apa aja? Ya, contohnya itu pasti kalau makanan kadaluarsa kita sudah tahu ya. Maksudnya ciri-ciri makanan yang sudah tidak layak untuk dimakan, sudah berjamur, berbau, bentuknya sudah tidak, tadinya keras jadi benyek, atau tadinya bentuknya merah atau jadi kuning seperti itu warnanya. Ya. Banyak bumbunya Jadi kalau misalnya sudah terjadi
nanti gaji ya. Besok bantu konsumsi. yang tidak sehat atau yang sudah berubah warna. Nah ini anak-anak ini paling sering jajan ya. Jajan itu harus dilihat makanannya sehat atau tidak. Terus berbau. Terus yang makanannya unik. Itu yang paling suka ya unik ya. Yang bentuknya orange. Terus yang warnanya apa? Yang rasanya enak, pedes-pedes. Itu salah satu penyebabnya ya. Jadi kita harus makanan yang sehat. Panas. Nah, kalau misalnya terjadi keracunan, apa yang mesti harus kita lakukan? Yang pertama, kita banyakin minum air putih. Air putih itu maksudnya apa? Buat membuang racun yang ada di dalam tubuh. Kalau mual muntah, gimana caranya? Kalau mual muntah, jangan minum obat, ya. Karena mual muntah itu kalau minum obat kita sudah tahu nanti reaksi racunnya. Jadi harus kayak istirahat, nyium aroma terapi. Sama kalau nyari perut bisa dikasih obat nyeri. Biasanya nyari perut itu disertai dengan mencret. Sering kan mencret? Sering. Kalau mencret nggak boleh minum obat ya kalau keracunan. Karena apa? Karena kalau keracunan itu kan ada zat kimia di dalam tubuh. Jadi harus dibuang. Jadi nggak boleh disimpan di dalam tubuh. Kita minum obat berarti kan berhenti mencretnya. Dibersihkan dulu, banyak minum air putih. Boleh minum air lemon. Apa